Yang mau sembako arahnya. Ini kenapa Jokowi? Yang ditunjuk aja. Bu, yang mau sembako di mobil belakang itu. Yang mau sembako tuh, mobil putih. Pak Jokowi. Beli payu sembako ya. Anaknya tak gawan jam salah panjenengan. Bakal pengen jalur salaman menjerobot anaknya. Ayo nyerobot anaknya bakal pengen jalur salaman. Kone viral. Bapak. Oh, negara. Oh, habis mancing. Wah, wis mancing. Sedelat. Ya, sembako. Mundur. Mbak, yuk mobil. Mau ngasih tisu kan Bu Bupati. Nanti bayar dong. Iya nih, pas anu nih Bapak, anu Pak Jokowi anu nih Pak. Dilek. Weh. Atos. Ya wis ya. Mbak, boleh? Terus kerja sudah di dalam mobil soalnya dengan kaca berangkat. Jalan Pak, jalan. Hey.
Nanti diganti ajudan saya. Oh iya, boleh. Briefing dulu kan dulu. Pak Menteri mana sih? Mana? Mas harapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sasnata Pak dari Indramayu. Siapa? Masih banget. Sudah mulai membaik. Nah, kita pertahankan sudah mulai membaik itu satu. Yang kedua pupuk kita berharap tidak punya persoalan di sini. Banyak keluhan antara lain tidak tepat waktu. Ya, kadang-kadang oleh karena itu sekarang ini masih belum dibutuhkan, tetapi berikutnya pupuk itu harus betul-betul sesuai dengan tata kelolanya, harus dikendalikan. Ya, Pak Ibu Bupati, Kadis sampaikan kepada Menteri kalau ada yang bermain-main dengan pupuk. Nah, saya akan minta ya aparat untuk melakukan tindakan. Tidak boleh menjual atau kan pupuk harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi itu dikontrol betul. Nah, dan alhamdulillah di tempat ini pupuk tidak pernah bersoal. Itu tadi yang disampaikan. Tetapi kadang-kadang ada delay, ada waktu yang tertunda dan yang lain. Tapi ini tentu saja yang dikontrol. Kita diminta Pak Dirjen untuk melakukan ratas khusus masalah pupuk. Jadi Kementan diminta untuk membuat schedule untuk ratas khusus kabinet yang dipimpin oleh Pak Presiden khusus bicara tentang pupuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Direktur Alkintan, keluhan tadi petani di sini adalah combine. Ya, mereka panennya terlalu over dan maksimal, kadang-kadang tenaga kerja kurang dan akhirnya padinya terpaksa tertunda-tunda untuk dipanen dan kadang-kadang sudah ada yang hitam. Oleh karena itu perintah Bapak Presiden pada saya untuk mempersiapkan combine investor yang bagus, yang bagus ya Pak Direktur. Siap. Dan ini minggu usahakan sudah sampai di sini. Siap. Yang kedua tadi ada keluhan tentang hulu hire ini udah pernah dibantu Kementan tetapi terbatas. Ada minta tambahan pompa air 2 ya. 4 inch. Ya. 4 inch ukuran. Yang sedang. Dia nggak mau yang terlalu besar. Tadi Presiden udah minta yang besar aja. Dia bilang nggak Pak, dua bisa dipindah-pindah dan lain-lain. Jadi sedang aja Ibu Bupati ya. Bupati dengar. Hal lain dia minta tambahan traktor. Ya. Mungkin Presiden janjikan untuk tambah aja traktor itu yang ada. Bagian segera kita melakukan penyisian Ibu Bupati. Tentu ada SOP dan lain-lain. Nah, Pak Kadis untuk siapkan. Jadi traktor, pompa air, combine gitu ya. Saya kira itu yang paling penting. Ini minggu saya akan serahkan Ibu. Siap. Ya, ini minggu. Siap. Ini hari Kamis. Minimal hari Jumat tahun depan selesai. Siap. Ya, minggu depan hari Jumat Siap. selesai. Ya.
ibaratnya udah sampai sini ya Pak. Pak Menteri. Oke. Pak Menteri. Buka. Saya Pak, Indramayu menjadi lumbung padi nomor 1 di Indonesia Pak. Tetapi persoalan setiap tahun pasti mengenai ketersediaan air yang selalu lahannya mengandalkan hujan. Ini irigasi yang Jati ada gede, di udah ada depan jati ini gede. 192 km. Iya. Dan tahun ini sudah 20%. 20%. Lebih banyak di Indramayu. Hulunya ada di Majalengka. Ya, hulunya ada di Majalengka, ditarik kemari, tapi hampir sekian persen itu 40-50% ada di Indramayu. Kita tunggu ini. Dan ini dalam waktu singkat selesai. Berapa persen Pak? Sekarang ini 20%. 20%. Saat hari ini. Oke. Ya, kita berharap ya. Tapi ini multi year. Ya, Mengenai tentu maksimal saja kerjasamanya dengan PUPR. untuk maksimalan saluran air utama misalnya Pak, sodetan dan sebagainya misalnya Pak di Indramayu. Tentu akan disikapi, tetapi kan bertahap. 192 dari hulu itu berarti tidak ada lagi persoalan air karena terus-terus dia ini kalau dia kelebihan air bisa dibuang lagi kembali. In outnya harus dipertahankan. Tahun ini targetnya berarti berapa persen Pak? Saya nggak bicara teknis lah, nanti bicara teknis dengan teknis ya. Oke. Terutama dengan PUPR sendiri. Ya, tapi kita sudah rancang secara sama-sama mendorong PUPR untuk menyelesaikan. Indramayu ini ya tadi itu laporan dari para petani di atas 7-8 ton. Bukan kita yang bilang, petaninya yang bilang 7-8 ton. Kering panen Per hektar. ya per hektar. Sehingga itu ya cukup bagus. Saya akan coba lihat lagi aspek-aspek lain yang dibutuhkan oleh Pak Bupati, Pak Kadis ya, untuk kita lihat ya. Pak. Izin Pak Menteri, kebetulan Pak di wilayah saya, di wilayah Desa Proya, Pak Menteri sudah juga mungkin dulu saya sampaikan kepada Pak Bupati waktu kampanye. Kebetulan saya punya lahan di sana 5.600 hektar Pak. Setiap tahun itu gagal panen Pak Menteri. Jadi kita rata-ratakan kalau 5.000 hektar itu kali 4 ton berarti sudah 20.000 ton. Dikali harga 4.000 berarti 80 miliar Pak. Kebutuhan masyarakat saya di sana di Kecamatan Proya itu adalah sumber air sumur dalam Pak Menteri. Artinya karena kekurangannya air, setiap panen tahap kedua itu petani gagal panen. Cuma itu usulan saya Pak Menteri, dan saya juga sampaikan kepada Ibu atas nama saya Andikar. Kebetulan saya asli Bugis Makassar. Cukup itu yang saya sampaikan Pak Ya, Menteri. atur sama Pak Bupati dulu baru ke saya, Tidak bisa saya langsung begitu ya. Siap. Oke. Mentan, Iya, Pak Mentan, sehubungan dengan Indramayu, ketahanan pangan suplai nasional terbesar di Indonesia, apa insentif yang dapat diberikan Tadi udah pemerintah? bicara, tadi udah kami bicara. Cukup ya. Makasih sekali ya. Pak, soal teknologi pertanian Pak yang mau ditingkatkan di Indramayu Pak. Ya, antara lain kelembagaannya yang harus lebih diperbaiki, disempurnakan, sehingga kooperasi pertaniannya menjadi sangat luas. Pengelompokannya 1.000 sampai 100 kelompok itu menjadi sangat penting, sehingga penyikapan terhadap saprodi baik varietas, pemupukan, obat-obatan yang dibutuhkan karena berkelompok mudah diintervensi dan skala ekonominya kan lebih efektif. Demikian juga tentu penyikapan untuk teknologi dan lain-lain, pelatihan dan lain-lain masih banyak yang harus dilakukan. Selain itu kalau korporasi itu yang bisa dibangun dengan ketat, dengan baik, dengan kelembagaan ekonomi yang kuat, maka sebenarnya mereka bisa melakukan ya katakanlah intervensi mandiri bisa dilakukan dengan asistensi kita. Katakanlah dia mau beli sendiri traktor, dia mau beli sendiri, tapi itu dengan skala ekonomi. Nanti tentu menggunakan subsidi pemerintah melalui KUR, kredit usaha rakyat yang 6% itu. Sambil kita lihat, tadi saya di jalan juga bicara tapi belum diputuskan oleh Bapak Presiden, mungkin nggak ada tambahan. Saya bilang kita rataskan. Jadi Pak Presiden sudah siap merataskan yang sudah berkelompok dengan skala ekonomi yang besar begitu, intervensinya bisa dilakukan melalui KUR, tetapi kita tambahin subsidi lagi supaya lebih merangsang. Nah, kemungkinan ini akan kita capai ke depan, dan insya Allah biasanya kalau Presiden sudah bilang seperti itu ya kita perlahan-lahan bisa melakukan stepnya. Terakhir Pak,
2 orang, 3 kamu. satu lagi Pak, satu lagi. Sudah kelihatan. Masalah cukup Pak. Terakhir. Oke. Wawancara Kabak Humas nih. Iya, mendadak. Baru kali ya. Bagi-bagi nomor telepon tak Bu? Ini Maskernya dipakai, dinaikin Pak. Maskernya dinaikin. Nah, ada Bapak. Ya, semuanya. Hati-hati, Pak. Kasih nah. yuk.